Itu skrip. Itu kira-kira menurut hakim perlu nggak? Kalau menurut saya itu nggak perlu. Kita berjalan aja. Ketika kita membuat skrip, berarti kita sudah merencanakan dia harus jawab apa. Itu kalau skrip itu sudah kita yang mengarahkan dia gitu. Kita berjalan saja pembahasannya kita berjalan saja seperti apa. Gitu aja. Biar meskipun apa yang kita cari itu bukan itu, misalkan yang kita targetkan apa, ya biarkan muncul sendiri dari orangnya tanpa kita membuat settingannya, membuat skripnya. Ya, sambil berjalan saja, lebih organik namanya itu. Kalau yang perlu kita skripkan itu bukan tentang pertanyaan apa yang harus kita bahas, tapi pada sistemnya, sistematika kontennya saja. Maksudnya itu susunan kontennya. Seperti yang saya katakan tadi, 1 bulan ini tentang perikanan, bulan depan pertanian, bulan depan tumbuhan. Nah, itu kan itu yang perlu kita tulis sehingga kita tidak dalam bahasa Inggrisnya itu tidak nyarek-lanyar gitu. Tidak lanyar itu. Ini takutnya mungkin yang ngelihat konten kita ini ya walaupun pemula, yang ngelihat itu kan nggak mungkin cuma satu, nggak mungkin cuma dari suku tertentu kan. Pasti kan yang lihat kan banyak bahasa karena kita kan. Jadi maksudnya itu tidak sembarangan kita membuat konten. Tidak terlalu sembrono ya. Sembrono. Jadi kita tulis planning, istilahnya planning lah. Planning kita bulan ini mengarah ke apa gitu. Bulan depan mengarah ke apa, gitu aja. Jadi kita nanti terfokus di sana. Untuk masalah pembahasannya di dalam konten itu kita bertemu seseorang, itu pertanyaannya nggak usah kita atur, berjalan saja sudah. Gitu aja. Tapi kalau menurut saya ya, kalau konten misalnya pemula nih. Seorang jurnalis saja ya, misalnya kita ini kan pemula, jadi kalau pemula itu kan metode pendekatannya atau pertanyaannya itu gak lepas dari konteks dari jurnalisme. Maksudnya pemahaman tentang jurnalis, misalnya kayak pertanyaannya seperti apa. Ya kalau perihal nanti pertanyaannya itu arahnya kemana-mana, itu kan bagaimana siapa namanya? Bukan dari narasumbernya yang bakal membatasi atau kita yang membatasi. Itu kan istilahnya seserah dari narasumbernya. Nah, pertanyaan itu berkembang atau tidak ini untuk mengisi gitu loh. Untuk mengisi kekosongan. Khawatirnya kalau misalnya kita namanya pemula ya. Kalau lupa skrip, maksudnya skrip dalam artian pertanyaan, apa yang ditanyakan, apalagi misalnya kita pemula tapi paling tidak kita kan juga sedikit banyak tahu perihal orang yang kita datangi, terus perihal apa dia usahanya apa, misalnya dia dari jenjang karir dari yang mana, kita paling tidak sudah tahu gitu loh. Dalam artian di pertanian kita setidaknya sedikit mengetahui tentang pertanian. Agar kenapa? Diskusi kita itu lebih hidup. Artinya kita cari informasi tentang orang yang akan kita jadikan narasumber, profilnya, profil narasumber yang dimaksud. Bukan, lebih kepada apa yang dia jalani gitu. Maksudnya narasumber itu bukan track recordnya, bukan profilnya, tapi lebih kepada track recordnya. Bukan, track record sama profile itu hampir sama. Tapi lebih ke ininya, apa yang dia jalani. Apa ya, kalau dia jalani itu modelnya kayak kalau sederhananya apa kesibukan apa dia gitu loh.
proses apa yang dia sedang jalani. Nah, ya itu maksud saya itu. Informasi tentang prosesnya dia. Bukan, lebih umumnya. Misalnya gini, kita nggak mungkin menanyakan pertanian, ya, nggak mungkin menanyakan perihal pertanian kalau kita nggak belajar dulu perihal pertanian, iya kan? Gitu. Dalam artian skrip yang kita walaupun nggak bawa nanti misalnya pertanyaan itu, kita tuh sudah tahu. Oh, kalau misalnya bonsai gitu, bonsai itu ada macam-macam ini. Oh iya, kita nggak mati karena kita pemulanya. Oh gitu. Jadi gitu. Oh kalau itu istilahnya kan kalau dalam konteks keguruan, sebelum mengajar guru harus belajar dulu. Benar, mungkin kayak gitu maksudnya kan. Ya, Kira-kira seperti itulah. Ya kalau itu perlu, karena untuk supaya kita bisa membahas lebih dalam, sehingga kita sampai pada tujuan membongkar, ya kita harus pelajari dulu. Misalnya kita akan terjun di bidang pertanian, ya setidaknya kita pelajari dulu tentang pertanian itu, dasar-dasarnya minimal. Dan kepopuleran dalam pertanian itu pasti ada. Misalkan pupuk, jenis pupuknya apa, nggak perlu semua kita tahu, tapi minimal ada 2 atau 3 pupuk yang kita ingat gitu. Misalkan tentang tanah, ya tanahnya yang kita tahu tanah itu kayak apa. Misalkan ada 3 jenis tanah. Tanah yang sudah sering dikasih pupuk A, tanahnya kayak gini. Dikasih pupuk B, tanahnya kayak gini. Yang belum pernah dikasih pupuk, tanahnya kayak gini. Itu hanya dasar saja. Itu perlu kayak gitu. Istilahnya benar-benar harus bersiap-siap ya. Jadi kalau sebagai pemula seperti kita ini kan pembelajaran untuk konten yang bakal kita luncurkan nantinya di YouTube itu kita belajar dulu gitu kan. Dalam artian nggak sembrono kita asal nanya, nggak sembrono kita asal berstatement gitu loh, nggak asal menjudge atau menilai sekalipun. Nah itu nggak boleh. Nggak layak lah bagi kita. Karena yang kita bongkar itu bukan nilai-nilai itu gitu loh ya, tapi lebih kepada stigmanya gitu. Ya untuk mencari apa itu stigma kan bisa di searching aja di Mbah kita, Mbah Google. Mbah yang udah tua. Baru. Oh baru. Baru berapa tahun? Beberapa tahun ya. Mbah. Terus itu selesai ya. Oke, sudah persiapannya oke, planning oke, nama sudah oke, kita sudah sepakati semua beberapa hal. Konten sudah oke. Kita juga harus punya ciri khas. Seperti halnya celana antok saja atau celana pendek gini aja, pakai songkok, pakai kaos gini, atau kita celanaan atau kita bebas saja gitu. Nah, kalau masalah uniform untuk memberikan ciri khas pada kita itu lebih kepada misalnya keseragaman. Ya dalam artian bebas lah, agar apa? Dia dalam posisinya yang nyaman dan menerima, kita juga nyaman dan menerima. Kalau misalnya kita pakaian yang menurut lembaga tertentu misalnya kurang rapi dan mereka kurang nyaman, ya oke lah, kita menyesuaikan. Isinya baru kita bongkar stigmanya. Wah, kamu harus memakai seperti ini. Kenapa harus saya memakai seperti ini? Kalau begitu, ya kan? Kita harus punya ciri khas karena uniform yang kita pakai, baik yang atasan atau bawahan, sepertinya lebih pada fleksibel. Tapi kita harus ada satu hal yang harus tetap kita pakai. Apa itu jam tangan, apa itu kita topi ini yang nggak pernah kita lepas. Ya itu kan istilahnya aksesoris lah. Kalau uniform kan ya inilah. Ya, kalau aksesoris kan topi, jam atau gelang gitu. Ya, itu atau gelang kaki gitu. Siapa tahu. Jadi kita punya ciri khas itu. Ya. Yang saya usulkan sama kamu kan topi, tapi warnanya hitam ya. Jangan yang lain. Hitam. Mungkin yang kamu usulkan tadi jam tangan. Topi hitam sama jam tangan. Oke. Bisa kita lakukan. Satu lagi. Apa itu? Cincin. Ya minimal akik lah. Akik minimal. Jadi
Kalau hanya Menarik itu. kalau hanya topi saja sudah banyak. Sudah banyak. Jam saja nggak kelihatan kan. Tapi kalau topi, jam tangan sama cincin sepertinya belum ada. Belum benar. Ya artinya setiap konten make 3 aksesoris ini. Setiap konten 3 make aksesoris ini. Dan mungkin kita juga sedikit apa ya, memberikan di depan akan tadi ada salam. Jadi membongkar stigma. Jadi kita tunjukkan bisa kayak gitu mungkin. Ini hanya sebatas usulan saja. Cuman sebelum masuk pada strateginya, kita sudah keputusan di topi oke. Jam tangan gimana? Ya, lagi gimana? Berarti Anda setuju di jam tangan? Punya? Saya kan menyarankan kalau jam tangan sama gimana? Punya nggak? Ya punya. Punya. Oke, saya punya juga. Sudah kita pakai jam. Iya. Kalau cincin, Nah ini, saya ada, kalau akik saya ada. Sepertinya 2, saya nggak tahu satunya di mana. Cuman saya satu. Kalau yang satunya aku punya. Jadi saya sebenarnya punya 2 akik. Dan sekarang saya nggak tahu di mana mereka semua. Cuman kita setuju dulu pakai akik ya.